Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baihaqi STP MSI, dosen Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu sebagai dokumen pernyataan diri dosen, unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Bidang keahlian saya adalah bidang teknologi pengolahan dan rekayasa pangan. Saya menjadi dosen pengampu pada mata kuliah teknologi pengolahan pangan yang merupakan mata kuliah wajib program studi yang diajarkan pada semester 4 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah teknologi pengolahan pangan memiliki 4 capaian pembelajaran lulusan yang ingin dicapai sesuai dengan kurikulum prodi teknologi pangan, yaitu 1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. 4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. CPL-CPL tadi yang kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang terdiri dari 1. Mahasiswa mampu mengenal ruang lingkup teknologi pangan dalam arti luas. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu mengetahui definisi dan ruang lingkup teknologi pangan serta hubungannya dengan ilmu lain. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui jenis, karakteristik, dan kandungan gizi bahan pangan. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis bahan pangan dan karakteristik dari setiap bahan pangan. Mahasiswa mampu mengetahui kandungan zat gizi pada bahan pangan dan fungsi dari zat gizi tersebut. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan penyebab kerusakan bahan pangan dan prinsip-prinsip dalam pengolahan bahan pangan. Dengan sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor penting penyebab kerusakannya serta cara-cara menghambat proses kerusakan bahan pangan. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan metode pengolahan pangan dan prinsip-prinsip dalam pengolahan pangan baik secara fisik, biologis, maupun secara kimiawi. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui dan mengkaji pangan fungsional yang terdapat pada bahan pangan. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pangan fungsional dan mengkaji pangan lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan berdasarkan nilai fungsionalnya. Kemudian CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan berbagai metode proses pengolahan pangan dengan maksud untuk mempertahankan dan memperbaiki mutu pangan. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menerapkan berbagai metode pengolahan pangan untuk mempertahankan dan memperbaiki mutu pangan. CPMK yang keenam, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang teknologi pangan berdasarkan nilai, norma, dan etika ilmiah secara mandiri. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menerapkan berbagai metode pengolahan untuk mempertahankan dan memperbaiki mutu pangan. Pada mata kuliah ini memiliki deskripsi untuk memberikan pengenalan dan pemahaman tentang sejarah perkembangan teknologi pangan, prospek pengembangan teknologi pangan, kandungan gizi yang ada di dalam pangan, cara pengolahan bahan pangan yang baik, serta mempelajari kandungan gizi bahan pangan yang diolah. Selain itu, mahasiswa juga belajar berbagai teknik dan prinsip berbagai teknologi pengolahan pangan seperti pengawetan, pengeringan,
pengasapan, pasteurisasi, blanching, fermentasi, mengetahui jenis-jenis bahan tambahan pangan, serta nilai fungsional pada bahan pangan tersebut. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, dilakukan pendekatan melalui beberapa bahan kajian. Di antaranya, 1. Definisi ruang lingkup teknologi pangan dan hubungannya dengan ilmu lain. 2. Bahan pangan dan jenis-jenis bahan pangan. 3. Zat gizi dalam bahan pangan. 4. Pengelompokan zat gizi berdasarkan fungsinya. 5. Pasca panen dan faktor-faktor kerusakan bahan pangan. 6. Pengolahan bahan pangan baik secara fisik, biologi maupun secara kimiawi. 7. Pangan fungsional. 8. Aplikasi teknologi pangan dalam industri roti. 9. Pengeringan. Dan 10. Pengolahan ubi kayu. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah diantaranya Sobari and Cheng pada tahun 2018 dengan judul Teknologi Pengolahan Pangan. Kemudian Andito tahun 2019 dengan judul Buku Ajar Pangan Fungsional. Dan 3. Widyaningsi, Wijayanti dan Nugrahini tahun 2017 dengan judul Pangan Fungsional. Selain buku-buku tersebut juga dilakukan beberapa referensi pendukung lainnya dan juga referensi lainnya yang relevan berupa jurnal dan media lain. Untuk pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar atau istara, praktikum dan atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Dengan pendekatan metode pembelajaran yaitu small group discussion, self-direct learning, project-based learning, dan metode lainnya yang setara. Indikator penilaian kemampuan dalam proses hasil belajar mahasiswa merupakan pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasikan kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai dengan bukti-bukti dengan bentuk penilaian, tes maupun non-tes. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada materi pengeringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Kita berjumpa kembali di sore ini di pertemuan ke-7 pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan. Dengan kali ini pada materi pengeringan sebagai pengawatan pangan dan saya Haji STP MSI. Nah, seperti disampaikan di awal pertemuan, ada beberapa CPR, CPNK, dan sub-CPNK yang dicapai. Dan pada materi hari ini, CPR yang dicapai adalah CPR ke-14, yaitu mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, dan kritik seni. Selain CPR, ada CPNK dan sub-CPNK yang ingin dicapai pada materi hari ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan penyebab kerusakan bahan pangan dan prinsip-prinsip dalam pengolahan bahan pangan. Dengan sub-CPNK-nya, mahasiswa mampu menjelaskan metode pengolahan pangan dan prinsip-prinsip dalam pengolahan pangan baik secara fisik, biologis maupun secara kimiawi. Oke. Pada materi hari ini ada beberapa pustaka yang kita gunakan. Salah satunya adalah Teknologi Pengolahan dan Pengawatan Pangan dari Supri Effendi yang diterjemahkan oleh Alfabeta. Kemudian ada juga Teknologi Pengolahan Pangan oleh Enceng Sobari dari Diri Publisher. Kemudian ada juga Teknologi Pengolahan Pangan oleh Enceng Sobari dari Diri Publisher. Kita melangkah ke materinya. Nah, untuk memulai pemaparan materi, saya ingin ada sedikit sesi feedback dari kalian. Saya ingin merefleksi apa-apa yang sudah kita belajar dari minggu lalu.
Oke. Masih ingat apa itu pengeringan? Apa itu pengeringan? Kira-kira? Ya. Perkenalkan, nama saya Henry Gereja. Pertama itu pengeringan. Pengeringan itu adalah proses atau metode untuk mengurangi kadar air dari suatu produk dengan tujuan memperpanjang daya simpannya. Sekian, Ustaz. Oke, terima kasih Yongki. Masih ada lagi yang mau memberikan pendapat? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Saksa Ramadhani. Menurut saya, pengawetan itu merupakan proses menghilangkan kelembapan dari suatu bahan pangan untuk menurunkan kadar airnya dengan tujuan untuk menambah daya tahan atau daya simpan dari suatu bahan pangan. Mungkin sekian. Baik, terima kasih yang sudah memberikan pendapat. Definisi dari apa sih itu pengeringan? Pengeringan itu seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa pengeringan itu adalah salah satu metode pengawetan dengan cara menghilangkan kadar air dari suatu produk pertanian. Tujuannya apa? Selain pengawetan, yang pastinya tujuannya adalah untuk memperpanjang masa simpan dari suatu produk. Kemudian perlu ditekankan di sini bahwa pengeringan itu bukanlah suatu proses sterilisasi. Jadi pengeringan tidak bisa dianggap sebagai proses sterilisasi. Oke, produk yang sudah dikeringkan harus tetap dijaga kadar airnya supaya mencegah terjadinya kelembaban ulang pada produk yang sudah dikeringkan. Seperti saya katakan tadi, bahwa pengeringan itu memiliki tujuan sebagai pengawetan dan sebagai teknologi atau metode untuk mengurangi volume dari suatu produk, ya kan? Pengurangan volume ini untuk memudahkan penyimpanan di gudang maupun memudahkan di proses distribusi. Dengan berkurangnya kadar air, volumenya menjadi lebih kecil sehingga memudahkan distribusi dan penyimpanan. Oke, kemudian pengeringan itu juga bisa sebagai salah satu metode untuk mendiversifikasikan produk atau menambah keanekaragaman seperti produk breakfast cereal atau minuman instan. Ya. Baik. Setelah mengetahui apa itu tentang pengeringan dan tujuannya, sekarang kita mencoba mengkaji apa sih prinsip dari pengeringan. Pengeringan sendiri adalah proses pindah panas dan proses pindah massa. Ya. Ketika proses pengeringan terjadi, ada yang namanya transfer panas maupun transfer massa. Kemudian proses perubahan cairan menjadi uap yang memerlukan panas laten dari suatu produk. Nah, berikut adalah faktor yang mempengaruhi laju dari pengeringan. Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya, apa itu laju? Ya, kecepatan. Laju adalah kecepatan pengeringan, sehingga proses pengeringan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang antaranya adalah suhu. Ya, suhu pengeringan semakin tinggi suhu maka proses pengeringan semakin cepat. Selain suhu, ada tekanan. Ya, tekanan semakin rendah proses pengeringannya semakin cepat. Oke, tekanan lingkungan kita berapa? 1 atm. Ya, 1 atm adalah di lingkungan sekitar kita. Oke, ini kita turunkan menjadi 0,7. Nah, angka ini adalah proses pengeringan semakin cepat. Ya, semakin rendah atmosfer atau tekanan, proses pengeringan semakin cepat. Oke, selain tekanan, ada juga laju aliran udara. Oke, laju aliran udara diperlukan dan dipengaruhi oleh luas permukaan. Semakin tinggi laju kecepatan udara dan luasnya permukaan, maka kecepatan pengeringan semakin tinggi. Selain itu juga dipengaruhi oleh kadar air dari bahan dari produknya sendiri dan juga komposisi kimia bahan. Nah, setelah mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan. Sekarang kita masuk ke metode atau teknologi pengeringan yang digunakan. Di antaranya ada konduksi dengan cara kontak dengan plat panas, kemudian ada konveksi dengan udara panas, kemudian radiasi dengan radiasi inframerah, dan juga menggunakan gelombang mikro. Selain dari keempat metode ini, ada banyak sekali metode yang lainnya. Namun semuanya menggunakan suhu panas. Baik, sejauh ini ada pertanyaan? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Lauri Muhammad Sadri, Pak. Pertanyaan saya, Pak, apakah semua produk itu, Pak, bisa menggunakan metode pengeringan itu, Pak? Apakah semua produk bahan pertanian bisa menggunakan semua metode pengeringan ini? Ya, Pak. Oke, baik. Untuk mengetahui metode mana yang cocok untuk produk tertentu, kita melangkah ke slide selanjutnya. Ada dasar atau alasan kita memilih metode pengeringan. Di antaranya kita harus mengetahui kualitas produk yang diinginkan, kemudian sifat dasar bahan, dan juga biaya yang dibutuhkan untuk pengeringan metode tertentu. Ya. Apakah semua cocok? Tentu tidak. Setiap produk itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan itu menjadi alasan kita memilih metode pengeringan mana yang tepat untuk produk tertentu. Ya. Untuk produk-produk yang sangat sensitif terhadap panas, kita harus menggunakan metode-metode yang menggunakan suhu lebih rendah dibanding suhu penguapan kadar air. Contohnya, jika kita ingin mengeringkan susu, ya, susu merupakan salah satu produk yang sensitif terhadap panas, maka kita harus menggunakan suhu tinggi, namun pada waktu yang sangat cepat. Contohnya, atau bisa juga dengan prinsip tadi kita bisa mengurangi tekanan dari metode tadi. Kita mengurangi tekanannya, dengan pengurangan tekanan tersebut, maka efek dari pemanasannya akan semakin tinggi. Ya. Nah, jika pada tekanan normal kita mengeringkan dengan suhu 80 sampai 100, namun jika pada tekanan lebih rendah kita bisa mengeringkan dengan suhu 50 sampai dengan 70 derajat Celcius. Begitu ya? Oke, dipahami? Oke, baik. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah dipahami? Sudah? Oke. Untuk menambah pengetahuan kalian terkait dengan beberapa materi yang saya sampaikan tadi. Nah, setelahnya adalah saya ingin mencoba membagi kelompok, kemudian melakukan diskusi secara kelompok. Oke, saya ingin membagi 3 kelompok. Kemudian setiap kelompok mendapatkan masing-masing materi. Dari 3 materi ini, di mana kelompok 1 mendapatkan jatah kelompok bahan jagung, kemudian kelompok 2 menggunakan bahan singkong, dan kelompok 3 adalah bahan jahe segar. Oke, tugasnya adalah silakan setiap kelompok membuat pembahasan tentang jenis pengeringan apa sih yang cocok untuk ketiga bahan tersebut. Ya, kita bagi kelompok 1, Jessica kelompok 1, kemudian Yongki kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ya, dengan produk masing-masing seperti di gambar. Oke. Kelompok ini buat produk apa? Jahe. Jahenya mau diapakan? Dikeringkan menjadi produk apa? Minuman bubuk. Oke, mantap. Silakan dilanjutkan. Kalian buat apa produknya? Lebih kering, Pak, dicampurkan dengan coklat, jadi keripik coklat. Oke, mantap. Silakan dikerjakan. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 produknya apa? Jagung. Oh, jagung. Oke, jagungnya mau diapakan? Jagung pipil. Oh, jagung pipil. Gelas pada panas tepung. Oh, panas tepung. Mantap sekali ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Baik, bagaimana hasil kerja kelompok
kelompok kalian. Oke, saya minta untuk perawalan dari kelompok 3. Siap kelompok 3? Siap. Oke, silakan. Kelompok 3 gimana siap? Siap. Waktu tepat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menginvestasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema pengembangan jahe teknologi penting bagi industri. Sebelum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Gunawan sebagai selaku moderator dan ada teman-teman saya. Oke, baik. Untuk materi kami berjudul pengeringan jahe teknologi penting bagi industri. Seperti yang kita tahu, jahe merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak digunakan dalam industri kuliner maupun industri kesehatan. Nah, jahe ini mengandung senyawa-senyawa aktif seperti antiinflamasi, antioksidan, dan bahkan membantu dalam mempertahankan dan membangun sistem kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya kita akan lihat prinsip dasar dalam pengeringan jahe. Yang pertama itu penguapan air. Jadi pada saat pengeringan jahe itu terjadi penguapan air di mana kandungan air dalam jahe itu berkurang. Nah, tujuan dari pengeringan jahe ini itu tidak lain kan untuk memperpanjang masa simpan dari jahe yang segar tadi kita buat menjadi jahe yang kering. Bahkan di luar dari jahe ya, bahan-bahan segar pada umumnya itu memiliki masa simpan yang tidak selama dengan bahan-bahan yang sudah dikeringkan. Nah, salah satu cara untuk mencegah kerusakan pada bahan-bahan segar itu ya dengan pengeringan. Nah, selanjutnya metode pengeringan pada jahe itu ada 3 metode pengeringan yang kami masukkan dalam PPT. Yang pertama itu pengeringan alami dengan memanfaatkan sinar matahari langsung dan juga dengan sirkulasi udara. Yang kedua ada pengeringan mekanis. Pengeringan mekanis ini itu menggunakan alat-alat pengeringan seperti misalnya mesin pengering, oven, dan lain sebagainya. Pengeringan kombinasi. Nah, pada pengeringan kombinasi ini itu menggabungkan 2 atau lebih metode pengeringan yang lain. Selanjutnya kelebihan teknologi pengeringan jahe. Pertama itu adalah kualitas yang lebih terjaga. Dengan pengeringan jahe itu kita bisa mempertahankan kualitasnya, sehingga kita bisa mempertahankan rasa, aroma, dan kandungan senyawa aktif. Kemudian yang kedua adalah masa simpan yang lebih lama. Nah, dengan masa simpan yang lebih lama dengan pengeringan ini itu kita bisa menghindari kerusakan pada jahe. Nah, selanjutnya yang ketiga itu dari efisiensi produk, baik dari kapasitas produksi dan bahkan untuk meminimalisasi adanya limbah. Dan yang keempat itu nilai jual yang lebih tinggi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa jahe kering itu harganya itu lebih mahal, lebih tinggi lah daripada jahe yang lebih segar. Itulah dia presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya atau kurang paham mengenai penyampaian materi tadi, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Gunawan. Apa sih perbedaan signifikan dengan metode pengeringan alami pada jahe? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dari Yogi. Saya langsung jawab saja. Jadi dari yang saya jelaskan, pengeringan alami itu hanya mengandalkan cahaya matahari. Sementara pengeringan mekanis itu menggunakan alat-alat yang dimana suhu, kelembabannya itu kita bisa kontrol. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, baiklah, kita berikan applause untuk kelompok 3. Bagaimana setelah mendengarkan penjelasan dari saya dan juga pemaparan dari setiap kelompok tadi, apakah masih ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sangat jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah sangat jelas, kelas hari ini saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada saya melalui WhatsApp atau menanyakan langsung di luar kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.